Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi selamat datang di channel aku yaitu Anissa Dini Maharani. Nah, jadi di sini apakah kamu pernah mengalami error saat mencoba mengakses variabel atau metode dalam Java? Atau mungkin kamu bingung nih, kapan harus menggunakan public, private, protected, atau default? Jadi di video ini kita akan membahas tentang access modifiers di dalam Java yang memungkinkan kita untuk mengontrol hak akses variabel dan metode dalam sebuah kelas. Jadi agar lebih mudah dipahami, kita akan menggunakan analogi sederhana dan langsung melihat contoh kodenya. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir. Nah, jadi pembahasannya saja. Nah, jadi sebelum itu kita perlu tahu apa itu access modifiers lebih dalam. Jadi, access modifiers itu adalah fitur dalam Java yang digunakan untuk mengontrol hak akses variabel, metode, dan juga kelas. Nah, jadi penggunaan access modifiers ini sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek ini atau OOP, karena dia ini dapat membantu dalam mengamankan data serta menjaga struktur kode agar lebih rapih dan juga mudah dikelola. Nah, next. Nah, jadi kenapa sih access modifiers ini penting? Jadi yang pertama itu ada keamanan datanya. Jadi keamanan datanya ini untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Jadi kita menggunakan modifier ini supaya datanya itu lebih aman. Lalu yang kedua itu ada enkapsulasi yang baik. Jadi di sini membantu menjaga struktur dari struktur kode-kodenya. Lalu yang ketiga itu ada mengurangi bug dan kesalahan. Jadi di sini access modifier itu membatasi akses untuk mencegah perubahan yang tidak terduga. Lalu yang keempat itu ada fleksibilitas dalam inheritance. Nah, jadi di sini itu memungkinkan subclass mengakses properti-properti yang tertentu. Lalu next. Nah, di sini ada 4 nih jenis dari access modifiers. Nah, jadi yang pertama itu ada public, di mana public ini bisa diakses dari mana saja. Lalu kalau misalnya yang kedua itu ada private. Nah, private ini hanya bisa diakses di dalam kelas yang sama. Jadi nggak bisa kayak public gitu. Lalu yang ketiga ini ada protected. Nah, di mana protected ini bisa diakses dalam paket yang sama atau dalam subclass. Yang terakhir itu ada sebuah default atau tanpa modifier. Nah, jadi default ini bisa diakses dalam paket yang sama, tetapi nggak dari luar paket. Nah, untuk mengetahui mudahnya, sederhananya dari access modifier ini, kita bisa bayangin sebuah contoh ini, kayak sebuah public. Public itu sebagai pintu rumah terbuka. Jadi semua orang bisa masuk ke rumah, termasuk juga tamu. Nah, kalau misalnya private itu seperti berangkas di kamar tidur. Jadi hanya pemilik rumah saja yang bisa membuka. Lalu yang selanjutnya itu ada protected. Nah, protected ini seperti ruang keluarga. Jadi hanya anggota keluarga yang bisa masuk, tetapi tamu itu enggak. Yang selanjutnya itu ada default. Nah, default ini bisa diibaratkan dengan taman perumahan. Jadi hanya tetangga kompleks yang bisa masuk, sedangkan orang luar itu tidak bisa. Nah, dengan memahami analogi ini atau contoh ini, mungkin kalian jadi lebih paham. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, saya akan memberikan contoh kode dari penerapan access modifiers ini di dalam Java. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh dari access modifiers. Nah, jadi yang pertama itu kita membuat kelas data.
Lalu ini kita hapus. Nah, lalu kita yaitu membuat public stringnya. Nah, ini saya bisa diakses dari mana saja. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan sebuah private. Ini contoh dari modifiersnya itu tadi ya. String Nah, di sini kita tulis saya hanya bisa diakses di dalam kelas ini saja. Di dalam kelas ini. Nah, selanjutnya itu kita coba protected. var. Nah, jadi di sini saya masukkan saya bisa diakses di dalam, kita bisa di dalam paket atau oleh subkelas. Nah, lalu yang terakhir ini kita membuat string default. Nah, ini defaultnya, default var. Jadi saya tulis saya hanya bisa diakses dalam paket yang sama. Lalu kita ketik. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat sebuah metode untuk menampilkan private var karena nggak bisa diakses langsung. Jadi kita buat public void show private var. Show ini untuk menampilkan. Lalu ada system out. Private var. Nah, lalu di sini kita akan membuat kelas utama untuk menjalankan program, yaitu public class access modifier example. Nah, lalu kita masukkan public static void main string args. Nah, lalu di sini kita memasukkan sebuah data objek
atau sebuah objek baru. Di sini kita buat new data. Nah, lalu di sini kita akan mengakses public dari public variable, yaitu menggunakan system out obj dot public var. Nah, lalu kita juga harus mengakses protected variabelnya, yaitu sama aja kita ubah jadi protected var. Nah, kita juga harus mengakses yang default var. Nah, kita juga harus mengakses private variable yang tidak bisa langsung, jadi harus lewat metode. Jadi di sini kita bisa memasukkan yaitu sebuah obj.show untuk menampilkan private var. Nah, lalu kita compile. Nah, udah nggak ada yang error. Lalu kita masuk new string, enter. Nah, ini outputnya, yaitu saya bisa akses dari mana saja, akses dari dalam paket yang sama bisa diakses ini. Nah, jadi setelah kita mengetahui tentang dalam akses modifier, kita dapat poin penting, yaitu sebuah public itu bisa diakses dari mana saja, seperti pintu terbuka. Lalu private itu hanya bisa diakses dalam kelas yang sama, seperti berangkas pribadi. Lalu kalau protected itu bisa diakses dalam satu kelas dan bisa subkelas, seperti dalam ruang keluarga. Yang selanjutnya itu ada default, itu bisa diakses dalam satu paket tapi tidak dari luar paket, seperti taman kompleks. Jadi, akses modifiers ini berguna untuk mengontrol akses data, menerapkan enkapsulasi, dan mencegah perubahan data yang tidak diinginkan. Nah, jadi sekarang giliran kalian nih untuk coba membuat contoh kode dari access modifiers. Nah, kalian bisa menggunakan referensi saya tadi. Nah, lalu jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung, kalian bisa komen di bawah ya. Aku siap membantu. Dan kalian jangan lupa like, subscribe, dan juga komen untuk mengetahui video-video berikutnya. Dan aktifkan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy coding!